Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsina Pitasari dari Prodi Teknik Informatika, Rombel TI 02. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai laporan pembuatan landing page toko sepatu sederhana menggunakan Bootstrap 5 untuk pemula. Yang pertama itu kita ada latar belakang. Nah, latar belakang itu kenapa sih dibutuhkan pembuatan landing page untuk toko sepatu khususnya menggunakan Bootstrap 5 ini. Jadi yang sama-sama kita tahu ya bahwasanya di era sekarang semuanya itu serba digital. Jadi penggunaan website itu untuk pembelian barang atau even bahkan toko sepatu itu sendiri itu menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Karena saat ini kebanyakan pelanggan itu membeli barangnya itu secara online bukan secara offline. Jadi pembuatan landing page yang baik pada sebuah website itu mampu mempengaruhi daya beli pelanggan yang mengunjungi website kita. Jadi sebelumnya pelanggan tersebut itu hanya mengunjungi website kita untuk melihat-lihat, ketika mereka melihat landing page yang menarik, informatif, dan juga pastinya mereka tertarik dengan barang yang dijual, itu akan mengkonversi pelanggan yang atau pengunjung yang sebelumnya itu hanya melihat-lihat websitenya saja itu menjadi pembeli yang membeli, pada dasarnya itu membeli barang yang dijual pada website tersebut dengan atau dikarenakan landing page yang menarik perhatian pelanggan. Nah, kemudian rumusan masalah yang bisa kita ambil itu beberapa contohnya itu bagaimana cara membuat web menggunakan Bootstrap 5, kemudian apa sih langkah-langkah dasar yang bisa dilakukan untuk membuat situs web toko sepatu dengan Bootstrap 5 ini sendiri. Nah, terus untuk bab selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, pada dasarnya tujuannya itu pembuatan laporan ini yang berjudul pembuatan landing page menggunakan Bootstrap 5 sederhana untuk toko sepatu bagi pemula itu pada dasarnya itu untuk tujuannya memperkenalkan nih penggunaan Bootstrap 5 dalam pembuatan landing page gitu. Karena jujur saya sendiri juga pertama kali belajar Bootstrap 5 ini itu ketika memasuki jurusan teknik informatika ini. Jadi bukan hanya tujuannya mengedukasi teman-teman yang melihat laporan ini, tapi juga mengedukasi diri saya sendiri sebagai orang yang mempraktekkan langsung pembuatan landing page menggunakan Bootstrap 5. Kemudian manfaatnya itu tentunya diharapkan laporan ini itu dapat memberikan pengetahuan baru mengenai pembuatan landing page itu seperti apa dan juga memberikan panduan yang praktis bagi kiranya para pemrogramer yang ingin membuat landing page menggunakan Bootstrap 5 gitu. Nah, kemudian itu kita akan bahas itu kajian literatur. Nah, di mana pada kajian literatur ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu ada landing page, yang kedua ada Bootstrap 5, dan juga ada Visual Studio Code. Jadi pertama landing page itu apa sih? Basically atau pada dasarnya landing page itu adalah halaman pertama yang akan teman-teman lihat ketika teman-teman itu mengunjungi sebuah website. Jadi ketika kita klik website tersebut, nah itu adalah tampilan landing page-nya. Landing page-nya itu biasanya berupa sebuah menu atau fitur-fitur apa ya sih yang ada dalam website tersebut, terus juga ada deskripsi produk, gambar dan lain-lain tentang barang yang dijual pada website tersebut. Nah, kemudian itu Bootstrap 5 itu apa sih? Bootstrap 5 itu bagi yang belum tahu itu adalah framework CSS yang populer digunakan oleh pemrogramer untuk membuat website atau landing page itu lebih cepat. Karena di dalam Bootstrap 5 itu mereka menyediakan banyak sekali template-template atau yang sudah berupa fitur-fitur yang sudah jadi yang hanya tinggal digunakan saja untuk yang hanya tinggal digunakan oleh para pemrogramer gitu. Jadi kayak kita gak perlu yang namanya tuh membangun sebuah website tuh dari scratch atau dari nol lagi, karena Bootstrap 5 sudah menyediakan fitur-fitur seperti untuk membuat navbar. Itu kalian teman-teman tinggal cari aja fitur navbar, nanti kalian tinggal copy paste kode HTML-nya dan itu akan langsung meng-create navbar yang kalian mau gitu. Nanti untuk customisasinya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian mau. Yang terakhir itu ada Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini juga pasti gak asing untuk para pemrogramer dimanapun itu Visual Studio Code atau VS Code sendiri itu adalah editor code yang pastinya itu mampu meningkatkan produktivitas mengembang, di mana
Visual Studio Code itu juga banyak digunakan saat ini karena kemudahannya dan juga berbagai macam fitur-fitur yang dapat mempermudah pemrogram untuk membuat website yang mereka inginkan. Nah, kita lanjut ke metodologi penelitian. Di sini pada metodologi penelitian, 3 langkah di depan ini itu merupakan bagian tahapan penelitian, di mana pada bagian tahapan penelitian ini itu ada perancangan situs web, di mana kita akan mulai membuat konsep dan tata letak mengenai fitur-fitur atau menu-menu atau elemen-elemen yang akan kita simpan pada landing page yang akan kita buat untuk toko sepatu. Terus kemudian itu kita akan barulah membuat perancangan situs webnya mulai dari scratch atau mulai dari awal untuk yang memasukkan kode HTML-nya dan memasukkan kode CSS dari Bootstrap 5 yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir itu adalah kita akan menguji coba situs web, di mana di situ tujuannya untuk memastikan semua feature atau semua elemen dan bagian-bagian dalam landing page tersebut itu berfungsi dengan baik. Oh iya, dan pada metode penelitian ini itu ada juga rancangan penelitian, di mana pada rancangan penelitian ini tuh ada metode pengumpulan data dan juga metode analisis atau metode pengolahan data gitu. Jadi pada metode pengumpulan data ini akan dibagi 3, yaitu akan ada pengumpulan data melalui wawancara dengan calon pengguna website, kemudian pengumpulan data dengan cara melalui berkas atau gambar terkait, terus juga akan diakhiri dengan pengumpulan data dari hasil uji coba yang dilakukan gitu. Dan pada metode analisis atau pengolahan data itu akan ada analisis isi untuk mengidentifikasi tema, terus juga ada analisis tematik untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk website itu harus seperti apa. Terus juga yang terakhir ada analisis komparatif untuk membandingkan website yang kita buat dengan website atau landing page yang sudah kita buat dengan landing page atau website yang sudah ada. Jadi kayak apakah sudah sesuai standarisasinya dengan yang sudah ada saat ini. Nah, kemudian kita lanjut pada bab analisis. Nah, pada bab analisis ini itu kita akan lebih menjelaskan nih mengenai yang namanya itu tahapan penelitiannya. Jadi untuk pada tahapan penelitiannya itu pada bagian perancangan situs web kita akan membuat wireframe atau kayak semacam kayak kotak-kotak kolom-kolom itu untuk penempatan gambaran fitur-fitur dalam landing page-nya itu akan seperti apa dan gambarannya seperti apa gitu. Dan juga kita juga akan memilih kayak warna atau warna palet biasanya disebut, dan juga untuk mendesain bagaimana sih caranya agar landing page yang kita buat itu responsif dan mampu diakses di berbagai perangkat. Terus yang kedua itu pembuatan rancangan situs web. Nah, dimana pastinya kita akan mulai dari struktur kode HTML untuk pertama kali, terus juga mengimplementasikan desain dengan mencari kode CSS dari Bootstrap 5 sesuai dengan desain yang kita buat pada wireframe yang sudah dibuat. Terus juga pengisian konten atau mengkustomisasi kontennya dari yang sudah sebelumnya itu masih default dari Bootstrap 5 itu kalian bisa sesuaikan kontennya, bisa diedit, di custom untuk menyesuaikan dengan konten yang kalian butuhkan. Terus yang terakhir itu pastinya ada uji coba situs web, di mana hal ini digunakan untuk menguji fungsionalitasnya apakah sudah responsif juga, terus juga kecepatan website-nya itu apakah website-nya itu merespon dengan cepat atau dengan lambat gitu. Dan juga diakhiri dengan feedback pengguna, atau jika di tahap awal itu penggunanya itu pasti dari si orang yang membutuhkan website ini atau dari orang yang membutuhkan website toko sepatu ini, apakah websitenya sudah seperti yang mereka inginkan. Nah, kemudian untuk sedikit pembahasannya, pastinya dengan pembuatan landing page dengan Bootstrap 5 ini itu mempermudah pemrogram untuk membuat website itu lebih cepat, praktis, dan efisien gitu. Tapi tentunya dengan pembuatan Bootstrap 5 itu ada sedikit kekurangan, di mana pastinya untuk orang-orang awam yang pertama kali menggunakan Bootstrap 5, mereka akan sedikit merasa kesulitan dalam penggunaan setiap fitur yang ada. Jadi teman-teman pastinya harus lebih mengeksplor fitur-fitur Bootstrap 5 yang ada dan lebih memahami bagaimana sih cara penggunaannya, agar ketika teman-teman juga mengcustom fitur-fitur Bootstrap 5 yang ada itu bisa dengan lebih mudah dan pastinya lebih paham gitu mengenai apa aja sih yang harus diubah ketika kalian ingin mengcustom seperti desain yang sudah kalian rencanakan. Terus kita masuk ke bab terakhir, yaitu ada bab kesimpulan dan juga saran.
Dimana kesimpulan ini dapat disimpulkan dari hasil praktek yang sudah dibuat, yaitu dimana pembuatan landing page dengan Bootstrap 5 berhasil, akan tetapi ada masalah dimana ketika diuji coba itu ternyata bagian navbarnya ketika diuji coba di sebuah HP, handphone, itu ternyata bagian navbarnya itu tidak rapi teman-teman. Jadi kesimpulannya pembuatannya berhasil, tapi ada sedikit permasalahan di bagian navbar yang tidak terlalu responsif gitu. Nah, kemudian itu saran. Nah, untuk sarannya itu diperlukan lebih lanjut praktik untuk meningkatkan desain Bootstrap 5 landing page yang sudah dibuat dengan Bootstrap 5 itu agar lebih responsif dan pastinya bisa digunakan di berbagai perangkat yang ada saat ini gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya nih bagi teman-teman yang ingin belajar membuat landing page, web atau website secara keseluruhan dengan Bootstrap 5 itu kalian harus mempelajari fitur-fitur yang ada di Bootstrap 5 karena memang Bootstrap 5 dibuat untuk mempermudah pemrogram dalam membuat website atau landing page, tapi kalian juga pertama-tama harus memahami dulu nih fitur-fiturnya itu seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya gitu. Dengan begitu kalian bisa lebih mudah gitu loh menggunakannya gitu loh. Dan pastikan juga kalian dapat ke depannya itu bisa mengembangkan nih landing page atau website ini dengan Bootstrap 5 agar kedepannya itu kontennya bisa dibuat lebih menarik dan lebih interaktif ketika pastinya kalian sudah memahami fitur-fitur dari Bootstrap 5 yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.